Kembali. Kami berikan waktu 30 menit untuk menyampaikan tentang katekisme kita pada malam hari ini yang mengambil tema tentang doa kontemplatif indah. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Romo. Terima kasih. Saya harus duduk. Memang tempat ini, Subang ini tempatnya lansia. Bapak Ibu, selamat malam. Shalom. Terima kasih banyak. Malam ini adalah malam yang penuh berkat dan saya kagum dengan Romo Bayu mengadakan terobosan novena. Sebelumnya ada katekese karena beberapa umat bingung apa sih katekese. Kita kan udah jadi Katolik. Terus saya berkata katekese itu pengajaran, walaupun sudah jadi Katolik tetap blow on. Leres Rama? Leres. Maka banyak orang Katolik sedikit-sedikit tersinggung pindah agama, sedikit-sedikit tersinggung ngomongin pasturnya, sedikit-sedikit tersinggung gak ke gereja lagi, sedikit-sedikit tersinggung kolektenya kecil. Kalau ini sih bukan tersinggung, kolektif kecil mah udah bawaan korok. Baik, saya diminta untuk yang kedua sukanya apa? Bahwa Romo Paroki menuliskan sebuah dasar katekese yang diangkat dari surat apostolik Yohanes Paulus kedua, yaitu Rosarium Virginis Mariae, Rosari Perawan Maria. Jujur, karena saya diminta, maka saya baru baca juga. Jadi terima kasih Romo, ini adalah beban bagi saya menyiapkan. Dan malam ini kita akan berbicara, memang 9 malam, ini malam kedua ya. 9 malam, katekesenya bagus semuanya. Karena apa? Banyak tata cara rosario orang Katolik yang rupanya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh gereja. Lihat saja rosario. Salam Maria Bunda Tuhan sertamu, Gue can minum, can Santa Maria Bunda, aku Salam Maria Bunda. Jadi kebanyakan rosario adalah apa? Adalah untuk mengisi waktu yang penting selesai. Padahal bukan itu. Rosario menjadi sebuah doa kontemplatif indah. Apa itu kontemplatif? Apa itu meditasi? Saya akan berbicara sedikit. Meditasi dengan kontemplasi apa bedanya? Kan ada doa meditasi Kristiani. Pernah dengar? Beberapa pengkhianat. Ternyata cuma ke gereja ini cuma hari Minggu doang gitu ya. Jadi ada meditasi Kristiani, ada meditasi cinta kasih, kan ada TZ. Ada tahu TZ? Ada persekutuan doa karismatik, tahu toh? Nah, ada metode doa itu macam-macam. Yang cukup populer adalah meditasi. Dan yang kedua, kontemplasi tidak terlalu populer. Kenapa? Lama-lama capek juga saya kalau ada di sini. Kontemplasi itu banyak dipakai oleh para biarawan, tapi rosario itu adalah doa kontemplasi. Meditatif itu apa? Meditasi itu apa? Meditasi itu adalah berdoa menggunakan kepala, akal budi, merenung. Jadi kalau kita merenung, misalnya kita membaca kitab suci tentang apa? Lukas, tentang orang wanita pendosa yang diampuni oleh Yesus. Satu hari Yesus datang ke rumah orang Farisi, diundang. Dan ada wanita yang sepanjang Yesus datang, dia menangis di kaki Yesus. Menangis. Dan sampai basah kaki Yesus. Artinya apa? Langsung dipikirin. Oh, berarti kalau orang menangis sampai basah kaki Yesus, berarti menangisnya sungguh-sungguh, bukan nangis bombay. Bukan nangis karena nonton drama Korea. Setelah wanita itu menangis, wanita itu membersihkan, mengelap
dengan apa? Menyeka dengan rambut. Halo, wanita. Bagi wanita rambut itu apa? Mahkota. Wanita paling sedih kalau rambutnya rontok dan pecah-pecah. Walaupun udah tua. Dan ini wanita ini menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Berarti apa? Dia menaruh hormat pada Yesus. Nah itu. Jadi meditasi itu pakai kepala, dipikirkan. Kenapa? Meditasi. Supaya akhirnya orang semakin mengerti Tuhan dan dituntun oleh kebenaran Tuhan. Itu meditasi. Pakai olah pikir. Sedangkan kontemplasi itu merenungkan, memandang, kontemplare, memandang. Untuk apa? Merasakan, menikmati. Maka kalau dalam kontemplasi yang dipakai itu apa? Imajinasi. Yang dipakai itu kehendak, keinginan, kemauan, perasaan. Loh pastor, kok kita pakai daya hayal, daya imajinasi? Loh Bapak Ibu, orang tukang menghayal salah kalau tidak mau diwujudkan. Dulu konon katanya Thomas Alva Edison pun untuk menemukan lampu, dia menghayal bahwa ada cahaya pijar yang bisa seperti itu. Dia menghayal dahulu, bisa terjadi. Jadi di dalam berdoa pun kita harus memakai apa? Imajinasi. Tetapi tidak hanya imajinasi, saya memakai perasaan. Sehingga apa? Saya terlibat di dalam cerita Yesus. Saya masuk di sana dengan kontemplasi. Maka tujuan kontemplasi apa? Supaya manusia akhirnya mengalami cinta Tuhan, menikmati sukacita di dalam Tuhan. Jadi memang doa yang paling baik itu adalah kontemplasi. Karena dalam kontemplasi orang akhirnya dihidupi oleh Roh Kudus. Dia bukan hanya tahu Tuhan, tapi juga merasakan Tuhan. Itu kontemplasi. Nah, kalau sekarang kita berbicara tentang doa rosario, itu adalah doa kontemplatif yang indah. Mengapa? Jadi saya mau ke belakang dahulu, mau mengingatkan bahwa doa rosario itu bukan doa yang memikirkan Bunda Maria. Salah. Jadi bukan sampai mana? Salam Maria penuh rahmat, Igelis pisan, Santa Maria, rambutna abu halus pisan, doakan kami, hidungna hayang kos Maria, bukan gitu. Jadi setelahnya tubuh Bunda Maria setelah ini semoga saya tetap muda seperti Maria, keluar tetap kos juri. Jadi rosario itu bukan memikirkan Bunda Maria, salah. Rosario itu tetap memikirkan siapa? Peristiwa Yesus. Ada berapa peristiwa nak? Salah, dipecat jadi mestinya. Ada berapa? 5, bagus, cuma 4. Ayo, peristiwa gembira, mulia, terang, sedih, mulia. Satu lagi. Ini kelihatan ciri khas pasturnya kurang mendidik. Maksud saya Pastor Sigit. Kalau pastor ini bukan kurang lagi, nggak pernah mendidik. Ini semua mendidiknya YouTube lagi gitu ya. Jadi saudara yang terkasih, bahwa rosario itu kita merenungkan peristiwa Yesus bersama Maria. Kenapa harus bersama Maria? Karena Maria yang paling dekat dan paling mengerti Yesus. Maka sekali lagi kalau kita berkata rosario itu kontemplasi yang terindah untuk merenungkan hidup Yesus, maka lihatlah Maria.
Maria sejak mendapatkan kabar gembira dari malaikat Gabriel, dia sudah bisa merasakan anaknya seperti apa. Maka Maria pada saat dia mendapatkan berita engkau akan mengandung, Gabriel berkata, Allah yang mengutus aku, Roh Kudus akan menaungi engkau, dan bayi dalam rahimmu adalah Yesus, putra Allah. Lihat, di sini Trinitas mulai diceritakan. Diperkenalkan Trinitas pertama-tama dalam peristiwa malaikat Gabriel. Dalam perjanjian lama, Trinitas belum begitu banyak dipisahkan. Betul ya Romo ya? Tidak terlalu menonjol. Karena jago perjanjian lama beliau. Lihat aja hitam semuanya. Perjanjian lama kan penuh kegelapan. Jadi di dalam warta pada saat malaikat berkata engkau akan mengandung karena Roh Kudus dan putramu adalah Allah, Maria di situ pun sudah menerima dengan berkata, aku ini hamba Tuhan. Apalagi begitu kaget pada saat dia mengunjungi Elizabeth. Elizabeth teriak apa? Teriak apa? Ya Allah, Maria datang. Itu kalau Maria dari Subang. Elizabeth berteriak, siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku. Lihat, Tuhanku. Maria langsung, ibu Tuhanku. Elizabeth sudah tahu. Maria sungguh menerima Yesus dalam batin dia. Itu, mengenal. Bahkan pada saat Maria melahirkan Yesus dalam Injil Lukas, apa yang terjadi? Maria memberikan kain lampin dalam Injil Lukas 2 ayat 7. Ia membungkus dengan lampin dan membaringkannya dalam palu. Betapa Maria punya perasaan kedekatan dengan anaknya. Tidak hanya itu, Maria mengerti sekali pada saat umur 12 tahun dengan penuh kekagetan mencari. Bagus sekali ya Lukas 2. Saya lihat sebentar. Saya tidak seperti Romo Bayu tuh kitab suci hafal. Tapi cuma hafal, saya pelaku firman. Beliau itu menghafal firman, saudara-saudara. Di dalam Injil Lukas bab 2 dikatakan apa? Ketika orang tuanya melihat dia di depan para pemuka agama, tercengang mereka. Lalu ibunya berkata apa? Nah, ini bagus loh. Nah, anakku, bahasa Jawa tole. Kalau orang Subang ujang, kunaon manete. Mengapa engkau berbuat demikian pada kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Lihat, Maria begitu takut kehilangan. Siapa? Anak. Peristiwa yang lain pun yang bisa memperlihatkan hubungan dekat Yesus dengan Maria adalah apa? Perjamuan di Kana. Di saat semua yang punya pesta, semua orang tidak tahu bahwa anggur habis, Maria yang tahu. Dan Maria mengerti kegelisahan orang-orang itu. Dan Maria hantarkan kegelisahan itu pada putranya. Kenapa kau bisa gitu? Maria percaya. Anakku bisa. Anakku bisa menyelesaikan masalah. Maka Maria berkata, mereka kehabisan anggur. Padahal Yesus mau apa daripadaku ini? Waktuku belum tiba. Dan setelah itu Maria berkata kepada para pelayan, kepada Yesus, lakukan apa yang dia katakan.
Jadi walaupun Maria belum pernah melihat mujizat, tetapi Maria sangat tahu Yesus bisa menyelesaikan masalah. Saking dekatnya Maria dengan Yesus. Dan kedalaman Maria dengan Yesus, lihat, Maria pun akhirnya menjalani perjalanan dengan Yesus, dengan putranya dalam kesedihan. Dia menatap sebagai seorang ibu dengan sedih anaknya memangku salib, bahkan disalib. Maria menatap dengan sedih. Maka ada satu patung yang selalu saya ingat adalah apa? Pieta. Anda tahu Pieta? Patung apa coba? Jangan pura-pura nggak lihat ngomong. Kamu patung apa? Kayak Yudas Iskariot banget, bukan aku. Pieta, patung apa itu? Nah, Maria memangku Yesus. Kalau Maria memangku pastor, aboto, bukan Pieta. Pieta, betul-betul lihat. Umumnya yang menguburkan orang tua itu anak, betul atau tidak? Ini kalau orang tua harus menguburkan anak, berat banget. Maria bersedih. Maria bersedih. Inikah konsekuensi dari kata-kata aku ini hamba Tuhan? Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ini konsekuensinya. Di tanganku harus tergeletak anakku yang kukasihi. Tapi tatapan Maria bukan hanya bersedih. 3 hari kemudian tatapan Maria berbinar-binar. Karena apa? Menyaksikan putranya bangkit. Tidak ada di dalam kubur. Dan tak terhenti sampai situ kisah hubungan Maria dengan Yesus. Apa? Kisah hubungan Maria dengan Yesus diteruskan di dalam peristiwa Pentakosta. Maria berapi-api karena apa? Karena Roh Kudus turun atas mereka. Dengan demikian Allah membenarkan seluruh peristiwa Yesus. Allah membela putranya. Dan iman Maria pada Yesus tidak salah. Hubungan yang dekat antara Maria dengan Yesus dibenarkan oleh Allah pada saat tidak hanya kebangkitan, kenaikan, tetapi Roh Kudus akhirnya mematrikan dan membuat mereka semakin mengimani. Jadi saudaraku, kalau begitu, siapa yang paling bisa merasakan pergumulan hidup dengan Yesus? Maria. Maria. Siapa yang punya kedekatan dengan Yesus? Maria. Maka kalau seorang Katolik berdoa bersama Maria, sangat elok sekali. Sangat benar sekali. Kenapa? Karena Maria punya hubungan batin dengan anaknya. Maria sungguh lekat dengan anaknya. Di dalam benak hati Maria, ingatan dia cuma siapa? Yesus, Yesus, Yesus. Maka lihat Maria di dalam kitab suci senantiasa dikatakan apa? Ia merenungkan setiap peristiwa bersama putranya. Maka dikatakan di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 19, ia menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Merenungkannya. Jadi tidak hanya menyimpan, tetapi juga mendalami. Jadi Maria itu tidak hanya berkontemplasi, merasakan, tetapi juga bermeditasi. Apa sih maksud Tuhan? Apa sih artinya Tuhan? Oh, ini toh akibatnya karena saya berkata aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku. Oh, ini toh yang dikatakan oleh Simeon, bahwa pedang akan menembus jiwamu, hatimu. Oh, ini meditasi dari Bunda Maria, merenungkan. Karena dalam hidup Maria pun apa? Merenungkan itu artinya apa? Bergumul dengan peristiwa-peristiwa kehidupan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kalau rosario itu doa kontemplatif. Sekarang, mari
gereja Bapak Paulus, Yohanes Paulus itu mempromulgasikan surat apostolik ini tahun 2002. Dan 2002 sampai 2003 itu disebut menjadi tahun Rosario. Tahun Rosario. Salah satu hobi dikatakan hobi atau hobi kecintaan dari Paus Yohanes Paulus adalah Rosario. Dan Rosario adalah kekuatan bagi Paus ini. Nah, kenapa Paulus memberikan pengajaran? Supaya apa? Supaya jangan sampai Rosario itu akhirnya cuma ngomong doang begitu saja. Orang hanya komat kamit, yang penting selesai. Apalagi kalau kita berdoa, kadang-kadang cuma malam juga Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Baru pagi-pagi, baru 5. Itu kan memperlihatkan apa? Rosario itu doa sambilan. Salah pastor, ya kurang tepat. Jadi Rosario harus dibuat menjadi sebuah apa? Peristiwa kontemplasi. Maka nggak salah sih Anda sambil nyapu Salam Maria, penuh rahmat. Betul. Nggak apa-apa. Oke. Yesus. Siapa tahu ada berlian. Yesus. Nggak salah. Boleh. Anda sambil nyetir juga Salam Maria, boleh. Tetapi bagaimanapun Anda harus punya waktu duduk, diam, berkontemplasi. Doa sungguh. Ingat kalau di lingkungan, coba mari kita ucapkan Salam Maria sama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Roh Tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Lihat, Anda lihat, narik nafas Anda sama, iramanya sama, ketukannya sama. Jadi doa Salam Maria itu adalah apa? Iringan kontemplasi kita. Iringan kita membayangkan apa? Itu mengiringi saya membayangkan apa. Jadi ini kan seperti musik. Ini organnya. Isinya apa? Awalilah kurbanmu. Itu isinya. Tetapi ini adalah iringan. Nah, Salam Maria itu irama, mengiringi doa kita. Lalu apa yang kita bayangkan? Lah peristiwa Yesus. Makanya Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Ini kan merenungkan siapa? Tentang Yesus yang berinkarnasi, Allah berinkarnasi. Maka yang dibayangkan adalah bagaimana Anda merasakan di dalam kontemplasi Anda bayangkan Maria mendapat kabar gembira. Begitu sukacitanya, dipilih oleh Tuhan. Maka di dalam doa Rosario itu pun kita berkontemplasi juga membawa kehidupan kita. Jadi tidak hanya kita membayangkan peristiwa pada saat kita renungkan peristiwa bahagia, kuliah, terang atau sedih, peristiwa pertama, kedua, ketiga atau keberapa. Kita membayangkan peristiwanya, kejadiannya, apa yang terjadi dalam Yesus. Tetapi kita juga membawa pergumulan kita. Maka pada saat kita berkontemplasi, buahnya apa? Buah dari Rosario adalah damai dan sukacita. Ini yang harus terjadi.
Maka rosario itu disebut sebagai doa apa? Doa perdamaian. Maka Bapak Paulus mengatakan keluarga kalau berdoa rosario bersama, keluarga itu pasti damai. Pasti damai, dijamin, betul, saya percaya. Karena untuk doa rosario pasti yang paling menghindar siapa? Bapak. Bapak Agus sih sama suka menghindar ya saya. Bapak-bapak, bapak-bapak rosario, udah saya sendiri, udah. Kapan Pak? Tahun lalu. Jadi pada saat orang berosario, orang akhirnya berkontemplasi tentang Tuhan, dan Tuhan akan melimpahkan berkat. Di saat kita semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Allah, tentu kita pun akan berusaha mengasihi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di sekitar kita. Memang sih perlahan-lahan, karena sering kali kan terjadi rosario Salam Maria baru 5 menit, apalagi kalau ada rosario sendiri, Salam Maria penuh rahmat pagi-pagi ibu-ibu, Salam Maria sayur, lupa sebelum sayur, Bunda Maria sebentar sayur, kan kau juga wanita pasti ngerti Pak gitu ya. Betul ibu-ibu? Itu salah kalau betul. Ya. Nah, maka dari itu mulai sekarang belajarlah. Kalau emang Anda mau rosario, belajarlah. Karena doa itu memang sebuah pengorbanan. Ya, betul. Mana ada orang berdoa sukacita, senang? Umumnya jarang. Kalau sudah doa, kalah. Kalau nonton drama Korea, Anda melotot. Episode demi episode kurang, belum. Tiba-tiba, aduh masa belum selesai. Jadi ambil waktu untuk sungguh Anda duduk di tempat yang sama dan jauhkan dari gangguan. Belajarlah untuk berkontemplasi. Di saat Anda berdoa bersama Bunda Maria, doa yang semacam itulah yang membuahkan damai. Jadi kalau pertanyaannya, Pastor, si ibu ini teh ya sering banget doa rosario, tetapi ya Tuhan, eta bibirna cerewet, ngambek. Yang salah di mana? Yang salah adalah dia tidak sungguh-sungguh berdoa. Dia hanya formalitas berdoa. Dia hanya melakukan kewajiban, saya harus rosario setiap hari. Kewajiban, no. Rosario itu adalah apa? Tempat menyucikan Anda, menguduskan Anda. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kalau rosario dikatakan sebagai apa? Tempat untuk berkontemplasi yang paling indah, sekali lagi Anda hanya bisa melakukan pada saat tenang, diam, merenungkan setiap peristiwa dan menghantar pergumulan kita. Karena Maria pun sama, untuk mengerti Yesus tidak langsung dia mengerti. Dia pun harus bergumul, oh ini Tuhan yang kau kehendaki. Oh ini Tuhan yang kau mau. Maka kalau doa rosario tidak hanya apal cangkem, tidak hanya merotol di Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu tempat mana lu ayo nak Santa Maria udah Salam Maria bisa berhak ayo nak salapan gini. Maka rosario seperti itu, saya jamin tidak akan memberikan damai sukacita. Paling-paling setelah rosario kenyang ada santapan, betul atau tidak? Celakalah Anda. Maka Bapak Ibu yang terkasih, gereja punya sarana-sarana yang indah untuk apa? Membuat anak-anaknya terpelihara hidup rohani.
dikuatkan hidup berimannya. Asal lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh gereja sendiri. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, Romo ada pesan-pesan. Oh, betul. Ada pesan. Bapak Ibu, menarik sekali bahwa hari ini kalau Anda lihat pada saat maju itu tadi, saudara ya, di depan situ ada beberapa bapak-bapak yang semangat, ayo, nyumbang. Mereka itu bukan dari paroki Subang, mereka itu dari paroki Purwakarta, jauh 3 hari 3 malam untuk datang ke tempat ini. Anda tahu gereja Purwakarta adalah gereja yang paling jelek di Keuskupan Bandung. Maka umat yang minta pun kalau jelek-jelek wajar saja gitu. Gereja ini punya upaya untuk membangun. Mereka perlu beli tanah untuk sarana pastoral. Karena apa? Karena gereja Purwakarta ini berdesak-desakan dengan sekolahan. Mereka ingin punya tanah untuk membesarkan lagi. Karena umat Purwakarta itu semakin lama semakin banyak. Tapi belum tentu imannya semakin besar. Tapi Bapak Ibu, mari. Kita itu kan orang Katolik. Orang Katolik itu ciri khasnya apa? Peduli. Kemarin saya ke Batam. Kaget saya lihat rumah retret bagus. Lalu waktu saya lihat rumah retret, orang Batam ngomong apa? Romo, ini tuh disumbang dari umat Bandung. Hah? Umat Bandung? Iya, Romo. Hah? Iya. Artinya apa? Umat Bandung ini perlu belas kasih, Romo. Jadi Bapak Ibu, dan konon katanya yang datang di sini juga banyak umat Jakarta. Umat Jakarta lebih berbelas kasih. Bapak Ibu, belilah kupon, pindai QRIS, kasihlah. Bapak Ibu, gereja itu mengajarkan ke umatnya supaya apa? Belajar berbagi. Jangan dicekelan. Jangan. Karena hidup pun lama-lama akan hilang toh. Nah, sebelum hilang percuma, lebih baik hilang untuk membangun kerajaan Allah di surga ini. Mulia banget. Betul? Kalau sampai ada yang tidak membeli kupon dan tidak scan QRIS, berarti Anda minta diambil hidup Anda. Loh, saya tidak mendoakan, saya hanya mengingatkan. Gitu ya. Hari sudah diberi oleh Tuhan, ya kasihkan kepada Tuhan. Lu gak mau ngasih harta lu, gua kasih nyawa lu, gua ambil nyawa lu. Gitu. Saudaraku, hidup itu belajar apa? Memberi. Supaya kita apa? Pada saat kehilangan yang berat, kita sudah siap. Jadi dengan memberi itu berarti apa? Kita siap dan mengatakan Tuhan, semua itu mengalir dari kamu kok. Kalau saya beri, tidak akan saya kehabisan. Karena apa? Saya percaya. Jelas? Lain jelas, nyumbang. Udah ya pesannya ya? Sudah puas? Mas Romo, terima kasih. Saudara-saudari terkasih, para peziarah yang terkasih, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Romo Eko barusan mengenai doa kontemplatif indah. Kini kami buka sesi tanya jawab apabila ada Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya. Dipersilahkan.
Kalau nggak ada yang pertanyaan juga jangan cari-cari pertanyaan. Selamat malam Romo Eko. Oh, malam Pak, siap. Terima kasih. Saat saya berdoa rosario, pada saat merenungkan peristiwa gembira pertama, di mana Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia akan mengandung, itu kan masuk dalam peristiwa gembira. Iya. Tapi saya sendiri juga merenungkan bagaimana perasaan Bunda Maria pada saat itu, di mana imajinasi saya juga, oh Bunda Maria saat itu baru berusia 14 tahun dan belum nikah. Padahal hukum saat itu, kalau wanita belum menikah mengandung, hukumnya adalah hukum rajam, berarti duka sendiri bagi Bunda Maria. Sedangkan saya merenungkannya sebagai peristiwa gembira, seakan-akan ada dilema dalam diri saya. Mungkin Romo Eko bisa menjelaskan. Terima kasih. Mantap Pak. Kelihatan Bapak ini pernah mengandung, saudara-saudara. Kalau Bapak mengandung betul-betul Roh Kudus, saudara. Benar Pak, betul. Menarik bahwa gereja menempatkan Maria mendapat kabar gembira, dan itu peristiwa gembira. Kenapa? Karena warta gembira itu tentang Yesus. Tentang Yesus yang akan datang ke dunia. Betul, bagi Maria ini bukan hal yang mudah. Perawan di kampung, pasti semua akan ngomongin. Katanya orang kudus, katanya orang suci, sering membaca Taurat, kok mengandung? Pasti. Tetapi gereja melihat apa? Justru Maria kita teladani karena apa? Di dalam kedukaan itulah jalan keselamatan Tuhan bisa hadir. Betul. Jadi untuk membawa kegembiraan, sukacita, kadang-kadang kita dituntut berduka cita. Coba berduka cita. Contohnya, Bapak beli kupon. Jangan ketawa, ini serius ini Pak. Bapak beli kupon padahal jatah untuk beli rokok. Bapak nge-track QRIS padahal ini tuh jatah untuk memperbaharui rumah. Bapak, aduh ini tuh duit saya. Oke, Bapak berkorban, tetapi umat di Purwakarta bersukacita atas penderitaan Bapak. Mana yang lebih penting, Bapak senang atau Tuhan mulia? Jelas, lakukan. Masih ada yang mau bertanya lagi? Itu ibu itu tuh yang kedua ini. Kasihan dia udah marah lihat wajahnya. Berdiri. Saya dari Bekasi, Santo Arnoldus Jansen. Saya nanya ini apa? Curious. Itu kenapa ada 5 kali 5 putaran, 10 kali Bunda Maria, Salam Maria, bukan 10 atau 3 kali. Kenapa 5 kali? Itu aja Romo. Terima kasih. Hari pertama sudah jelasin sejarah Rosario ya. Oh ya, Ibu kemarin datang atau tidak? Sebagai hukuman beli kupon 5. Ya iyalah. Jadi ya itu Bapak Ibu. Tadi juga memang di sini kelihatan ada beberapa pengkhianat gitu ya. Tadi lagu pembukaan gue berdiri, emangnya Ekaristi. Yang lain nggak berdiri, duduk gitu ya. Jadi memang kemarin sudah diceritakan tentang sejarah Rosario itu. 5 kenapa, 5 putaran, 10 kenapa. Romo bisa singkat? Sama-sama
YouTuber toh? Dosa. Kalau gitu honornya bagi 2 cuy. Sebenarnya itu dulu 150 Bu untuk melambangkan Mazmur. Makanya ada 3 peristiwa. Yang keempat ini kan tambahan baru-baru. Jadi sebenarnya 50 itu karena kalau orang berdoa 150, habis berdoa mati dia Bu. Maka dibagi 3, 50, 50, 50. Singkatnya begitu. Setengah ya? Approx segitu mah kecil lah. Begitu Bu, sejarah. Ada yang lain? Tidak mau bertanya karena takut beli kupon. Selamat malam, Romo. Malam. Yang saya mau tanyakan adalah tadi Romo menyatakan dengan doa rosario bisa membawa kita kepada kontemplatif. Ya. Tapi pada saat kita melakukan rosario, kita sendiri tidak merasakan kontemplatif itu, tapi yang ada terkadang malah dalam peristiwa gembira atau peristiwa yang lain, yang ada itu hanya kesedihan dari dalam hati. Nah itu sebenarnya karena apa bisa terjadi seperti itu, Romo? Itu yang saya mau tahu. Tepuk tangan untuk Ibu. Betul, bagus. Kenapa ya waktu kita peristiwa sedih kok saya makin sedih? Karena Ibu harus beli kupon itu. Jadi sedih. Makanya saya jagoan cari dana, saudara-saudara. Bu, lihat. Rosario itu doa kontemplasi. Saya menatap Yesus. Supaya apa? Saya dapat kekuatan. Kenapa sampai pada saat rosario saya peristiwa sedih? Kok saya malah melihat masalah saya, kesedihan saya, kekecewaan saya, kemarahan saya? Ibu-ibu hati-hati. Setan bisa menggunakan doa untuk menggoda Anda. Jadi pada saat Anda peristiwa sedih, justru Anda mengingat peristiwa sedih begitu lama, akhirnya makin tertekan, makin gelisah. Anda terlalu melihat masalah Anda. Pada saat manusia terlalu menatap dirinya sendiri, maka dia selalu akan berkata, tidak mungkin, tidak bisa, susah, percuma. Tapi di saat doa rosario, kita belajar untuk apa? Lebih berani menatap Tuhan daripada penderitaan saya. Ibu ingat Daud dan Goliat? Daud begitu kecil, Goliat tingginya 3 meter lebih. Daud berani menantang Goliat, bukan omong kosong. Karena apa? Daud sudah tahu, saya waktu di di padang pasir, menggembalakan domba-domba saya, ada beruang, ada serigala, saya bisa hadapi. Kalau saat itu Tuhan membela saya, sekarang pun pasti. Maka dia teriak pada Goliat, kamu datang dengan lembing, dengan tameng, dengan baja, saya datang dalam nama Tuhan. Jadi Goliat lebih berani menatap Tuhan. Karena apa? Saya kalau menatap masalah saya, sampai kapanpun gak akan selesai. Mengerti? Maka rosario belajar untuk menatap Kristus, menatap Tuhan, supaya kekuatan Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Maka dari itu Paulus tidak salah mengatakan rosario yang benar menjadikan Anda damai, sukacita, bukan makin gelisah. Jadi kalau itu terjadi, berhenti, jangan diteruskan. Maaf Bapak Ibu, manusia bersedih boleh? Boleh. Manusia takut boleh? Boleh. Manusia gelisah boleh? Boleh. Saya pun punya kegelisahan. Di saat menatap Romo Bayu, saya gelisah. Tuhan, kok ada orang seperti ini? Boleh, tetapi jangan sampai takut, gelisah, marah, berkepanjangan. Itu bukan anak Tuhan. Kalau Anda bersedih berkepanjangan, takut berkepanjangan, maaf, Anda sedang dikuasai bukan oleh Tuhan, oleh roh yang lain. Roh yang lain itu seperti apa? Dia ahli.
Pokoknya masalah gentalayangan, gentolet, itu ahlinya. Saya roh yang benar-benar saja. Jadi itulah Bu. Jadi kenapa kok saya semakin bersedih? Karena Anda terlalu menatap penderitaan Anda. Tatap Yesus, tatap Dia. Dia akan beri kekuatan kepada Anda. Semoga menjawab. Terima kasih. Bukannya semakin bersedih, tapi pada saat diberi peristiwa sedih itu akan melarikan kita. Ya. Tapi dalam sepanjang doa rosario itu di peristiwa lain tidak menjadi itu memberikan keamanan. Coba saya bertanya, kenapa pada peristiwa itu harus terjadi seperti itu begitu? Nah, bukan ya. selalu Benar. Kenapa dalam peristiwa sedih gitu? Ya betul, karena nggak mungkin peristiwa gembira kita bersedih. Karena kan kita tidak membayangkan kesedihan kita. Betul, dalam peristiwa sedih muncul memori-memori kepedihan. Tidak salah untuk dipersembahkan kepada Tuhan, tapi tidak boleh tenggelam di sana. Jadi saya harus tetap kembali menatap Yesus. Di situ ada kekuatan, di situ ada berkat, di situ Roh Kudus bekerja. Terima kasih. Baiklah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, apabila masih ada pertanyaan, kita simpan untuk katekese bulan berikutnya. Terima kasih kepada pengajar kita Romo Eko Wahyu yang sudah memberikan penjelasan. Sekarang kami persilahkan kepada Romo untuk kembali ke sakristi mempersiapkan diri untuk merayakan misa.